Selamat pagi kepada Pak Dani dan juga kawan-kawan semuanya. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dismas Aridi Putra dengan NIM 230801021. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan isi materi mengenai analisis saya tentang politik hukum di era reformasi di Indonesia. Ada beberapa cakupan yang saya akan bahas, yaitu yang pertama karakteristik konfigurasi politik, produk hukum yang dihasilkan, dan juga perbandingan antara kepemimpinan 3 presiden di era reformasi ini. Kepemimpinan presiden yang saya akan bahas itu yang pertama adalah B.J. Habibie, yang kedua adalah Susilo Bambang Yudhoyono, yang ketiga adalah Joko Widodo. Pemerintahan yang pertama yaitu B.J. Habibie. Konfigurasi politik di dalam pemerintahan ini itu adalah konfigurasi politik yang bersifat transisi dari otoriter ke demokratis. Pemerintahan ini itu pemerintahan darurat reformasi yang berasal dari tekanan masyarakat yang sangat kuat. Dan pada masa pemerintahan ini, legislatif mulai bangkit dari subordinasi, tidak sama dengan era sebelumnya, yaitu era demokrasi yang mana legislatif itu sangat dikontrol terpusat oleh eksekutif. Konfigurasi politik di masa pemerintahan B.J. Habibie ini sifatnya masih labil, tapi bergerak secara progresif ke arah yang jauh lebih demokratis. Lalu karakter produk hukum. Karakter produk hukum dalam era B.J. Habibie ini itu bersifat responsif transisional. Ada beberapa contoh produk hukum yang bisa saya sampaikan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini untuk pertama kalinya secara resmi negara mengakui dan menjamin hak-hak dasar warga negara secara komprehensif, termasuk hak atas kebebasan berpikir, beragama, dan hak untuk tidak disiksa. Undang-undang ini menjadi fondasi hukum HAM yang selama era Orde Baru sama sekali tidak ada. Menurut saya, produk hukum yang lahir secara cepat dalam B.J. Habibie ini, dalam era pemerintahan B.J. Habibie ini adalah produk hukum yang lahir sebagai bentuk respon langsung terhadap tekanan masyarakat. Dan sifatnya sangat responsif, tetapi produk hukumnya ini dia bersifat reaktif daripada terencana. Dan juga masa jabatan yang singkat membatasi kedalaman reformasi hukum di era pemerintahan B.J. Habibie. Lalu selanjutnya pemerintahan yang saya akan bahas itu adalah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Konfigurasi politik pada masa pemerintahan ini adalah konfigurasi politik yang demokratis dan juga stabil. Untuk pertama kalinya secara langsung, presiden dipilih oleh rakyat dan juga pemerintah memiliki koalisi yang besar, DPR yang kuat, dan lembaga independen seperti MK, KY, dan KPK yang mulai bekerja secara optimal. Secara prosedural, konfigurasi politik pada masa ini adalah konfigurasi politik yang paling demokratis. Lalu selanjutnya karakter produk hukum. Karakter produk hukum pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini bersifat responsif institusional. Saya akan memberikan salah satu contoh produk hukum pada masa pemerintahan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini mewajibkan seluruh badan publik, mulai dari pemerintahan, DPR, BUMN, untuk membuka informasi kepada masyarakat. Undang-undang ini juga menjadi instrumen hukum yang penting terkait dengan kontrol publik atas kekuasaan dan pencegahan korupsi berbasis transparansi informasi yang diberikan oleh pemerintahan. Produk hukum paling sistematif dan produk hukum pada masa pemerintahan ini adalah produk hukum yang paling sistematis dan institusional. Tapi koalisi gemuk membuat banyak kebijakan lambat dan juga kompromistis. Kompromistis dalam konteks ini itu adalah hukum menjadi hasil tawar-menawar antara partai koalisi, bukan secara murni diserap dari aspirasi masyarakat. Lalu masa pemerintahan yang ketiga itu adalah masa pemerintahan Joko Widodo. Pada masa pemerintahan ini konfigurasi politik masih cenderung demokratis, tetapi ada kecenderungan sentralisasi dan populisme pembangunan pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Dukungan parlemen yang solid di periode kedua, hal yang mana menurut saya ruang oposisi dan masyarakat sipil mulai menyempit. Konfigurasi bergeser dari arah semi-demokratis menjelang akhir jabatan, di mana periode Pak Jokowi yang kedua. Karakter produk hukum, menurut saya di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo itu adalah karakter produk hukum yang semi-responsif. Salah satu contohnya yaitu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Walaupun undang-undang ini
selanjutnya akan diganti dan akan direvisi, tetapi pembentukan dan pembuatan undang-undang ini menggambarkan bahwa adanya proses yang tertutup, minim partisipasi publik, dan banyak pasal yang melemahkan perlindungan buruh serta lingkungan hidup. Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang ini secara kontekstual itu inkonstitusional bersyarat pada tahun 2021 karena memang pada dasarnya produk hukumnya ini adalah produk hukum yang cacat prosedur dalam pembentukannya. Ada beberapa kebijakan pro rakyat di sektor infrastruktur dan sosial, tapi ada juga produk hukum strategis yang justru menunjukkan pola konsolidasi kekuasaan. Hal ini menjadi ironi karena konfigurasi demokratis menghasilkan suatu produk hukum yang dalam beberapa hal bersifat ortodoks. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa demokrasi prosedural tidak otomatis menghasilkan hukum yang substansif dan juga responsif. Demikianlah hasil analisis saya tentang politik hukum di era reformasi dan juga perbandingannya di kepemimpinan 3 pemimpin presiden di era reformasi di Indonesia. Menurut saya konfigurasi politik menentukan arah produk hukum. Akan tetapi, kualitas demokrasi kita ditentukan oleh seberapa kuat kita mengawal agar hukum benar-benar berpihak pada rakyat. Sekian, terima kasih.